Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kami yang beranggotakan saya Indah Sani dengan teman saya Suyoko akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pendidikan Islam multikultural. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan multikultural. Multikultural adalah sebuah ideologi yang menekankan kederajatan dalam perbedaan kebudayaan. Istilah multikultural yang terdiri dari dua kata yaitu multi dan kultural. Multi yang berarti bermacam-macam atau beragam, sedangkan kultural berasal dari kata kultural yang berarti kebudayaan. Jadi multikultural berarti beraneka ragam kebudayaan. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menekankan kesederajatan dalam perbedaan kebudayaan atau latar belakang siswa. Pendidikan tersebut adalah salah satu pendekatan yang menekankan terhadap pengenalan siswa dan menghargai budaya yang berbeda dari budaya mereka. Lalu poin yang selanjutnya yaitu pendidikan multikulturalisme dalam Islam. Jika ditelusuri dalam ajaran Islam, substansi multikultural bukanlah hal yang baru. Esensi multikultural yang menghendaki pengakuan dan penghormatan terhadap orang lain yang berbeda ras, suku, bahasa, adat istiadat, bahkan agama sekalipun. Sebagaimana Islam menegaskan bahwa keanekaragaman manusia, mulai dari jenis kelamin, suku, bangsa, dan lain-lain dalam kehidupan adalah sunatullah atau alamiah sebagaimana yang terurai dalam Al-Quran. Yang mana manusia diharapkan mampu menciptakan kedamaian dengan saling mengenal dan berlomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Hal ini merupakan wujud dari posisi Islam sebagai agama terbuka yang menghendaki munculnya sikap inklusif sebagai bentuk justifikasi keterbukaan Islam terhadap realitas kemajmukan manusia. Munculnya kasus kerusuhan dan kekerasan atas nama agama merupakan cermin kegagalan dalam pendidikan Islam. Bila hal tersebut dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka pendidikan Islam harus mampu, yang pertama, menciptakan kesolehan sosial dan bukan hanya kesolehan individual saja. Yang kedua, membentuk peserta didik menjadi masyarakat yang humanis. Lalu, mencetak individu yang dapat menyerap cakrawala. Lalu, mencetak peserta didik yang cerdas, kreatif, dan aktif membaca problem realitas di sekitarnya untuk kemudian memberikan alternatif pemecahan. Yang terakhir yaitu menampilkan wajah agama yang damai. Poin yang selanjutnya yaitu Islam yang inklusif, pluralis, multikulturalis, dan humanis dimaknai dengan yang pertama, dapat menerima pendapat dan pemahaman agama lain yang memiliki basis ketuhanan dan kemanusiaan. Lalu, menerima adanya keberagaman ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan. Yang selanjutnya, mengakui pentingnya nilai-nilai kemanusiaan seperti menghormati hak asasi orang lain, peduli terhadap orang lain, berusaha membangun perdamaian dan kedamaian bagi seluruh umat manusia, saling mengasihi dan menyayangi, peduli terhadap orang lain yang berbeda suku dan agama, yang bukan berarti harus mengikuti adat istiadat atau keyakinan agama mereka, yang mengikat manusia untuk senantiasa berbuat baik. Pernyataan ini menegaskan bahwa misi Islam tentang rahmatan lil alamin, yaitu melalui agama dan pendidikan multikultural, dapat terrealisasikan dan berjalan dengan harmonis di tengah masyarakat yang multikultural dan majemuk, sehingga dapat menemukan kedamaian yang
selaras dengan tuntunan agama. Poin selanjutnya yaitu pendidikan Islam dan kulturalisme. Sejauh ini pendidikan agama yang diberikan sekolah-sekolah masih belum mencerminkan pendidikan kulturalisme, sehingga konflik-konflik masyarakat yang disebabkan oleh pemahaman agama masih sering kita lihat di sekitar kita. Hal tersebut disebabkan karena selain bersifat menyatukan agama, juga memiliki sifat ambivalen, yaitu memecah belah. Ambivalensi yang disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana dijelaskan oleh Din Syamsuddin, yang salah satunya adalah agama memiliki kecenderungan absolutistik, yaitu kecenderungan untuk memutlakan keyakinan keagamaannya sebagai kebenaran tunggal. Akibatnya muncul rejeksionis, yaitu penolakan terhadap kebenaran agama lain. Pendidikan multikulturalisme adalah gerakan pembaharuan dan inovasi pendidikan agama dalam rangka menanamkan kesadaran pentingnya hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan agama, dengan spirit kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami, saling menghargai persamaan, perbedaan, dan keunikan agama-agama, sehingga terjalin dalam suatu relasi dan interdependensi dalam situasi saling mendengar dan menerima perbedaan agama dalam satu dan lain masalah dengan pikiran yang terbuka, untuk menemukan jalan terbaik mengatasi konflik antar agama tersebut. Poin selanjutnya yaitu konflik antar agama mampu diredam manakala mampu menghadirkan pendidikan agama berwawasan multikultural. Hal ini dikarenakan pendidikan tersebut memiliki karakteristik belajar hidup dalam perbedaan, rasa saling percaya, saling memahami, saling menghargai, berpikir terbuka, apresiasi dan interdependensi, lalu resolusi konflik dan meminimalisir kekerasan. Dengan karakteristik ini akan memunculkan sikap yang toleran, empati, dan simpati. Jadi dengan demikian, dengan karakteristik ini akan memunculkan bagaimana sikap kita untuk hidup bersama, bekerja bersama, walaupun berbeda agama. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan presentasinya. Yang berikutnya adalah tentang nilai-nilai utama dalam pendidikan Islam multikultural, khususnya di Indonesia. Nilai yang pertama adalah tentang nilai ummah, yaitu sebuah keyakinan bahwasanya antara satu manusia dan yang lainnya itu hidup bersama. Semua orang di dunia ini memiliki akses atau hak yang sama dan saling berdampingan, saling mengikat satu sama lain, baik itu antar kelompok, komunitas, masyarakat, dan juga bangsa. Nilai yang kedua yaitu nilai musawwah, yaitu bahwa semua manusia adalah bersaudara dan mendapat perlakuan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun berbeda jenis kelamin, ras, warna kulit, dan juga agama. Nilai yang ketiga adalah nilai tauhid, sebuah pandangan hidup manusia yang bertujuan untuk merealisasikan konsep keesaan Tuhan dalam hubungan antar sesama manusia. Nah, itu adalah nilai yang ketiga. Ya, nilai yang keempat adalah nilai rohmah, yaitu kasih sayang yang merupakan perwujudan sifat-sifat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia yang Ia ciptakan, untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain atas dasar semangat dan saling mengasihi dan juga peduli. Selanjutnya adalah tentang penerapan dari pendidikan Islam multikultural ini sendiri. Yang pertama, penerapannya dapat dilakukan dengan cara ta'aruf atau saling mengenal dan berbuat baik antar sesama manusia, meskipun berbeda ras, golongan, dan juga agama. Yang kedua adalah tafahum, saling memahami antar sesama manusia. Kemudian fastabiqul khairat,
yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan dengan manusia lainnya yang ada di lingkungan kita. Yang selanjutnya adalah amanah, saling mempercayai antar satu manusia dengan yang lainnya. Husnuzon, yaitu memiliki pikiran positif. Jadi dalam pendidikan ini kita harus uh, menanamkan nilai-nilai husnuzon kepada peserta didik. Selanjutnya adalah tasamu, yaitu tentang toleransi. Penerapannya yaitu dengan menanamkan nilai-nilai toleransi kepada peserta didik, yaitu menerima kebebasan beragama atau keragaman dalam agama, budaya, dan juga etnis itu sendiri. Penerapan yang selanjutnya adalah dengan yaitu memberikan maaf, yang berarti kita melupakan segala bentuk penyiksaan, kejahatan, dan juga perbuatan salah dari sesama manusia atau dari orang lain terhadap diri kita. Penerapan yang selanjutnya adalah dengan takrim, saling menghormati antar umat manusia meskipun berbeda ras, golongan, dan juga agama. Dalam penerapannya bahwasanya pendidik harus menanamkan nilai ini, yaitu nilai takrim kepada anak didiknya. Yang selanjutnya adalah sulh, yaitu perdamaian atau rekonsiliasi, yang merupakan jalan yang terpilih untuk mengumpulkan konsep kebenaran, ampunan, dan juga keadilan setelah kekerasan itu terjadi. Berikutnya ya ini islah atau resolusi konflik, yaitu penekanan pada kekuatan antara dimensi psikologis dan kehidupan politik masyarakat melalui kesaksian bahwa penderitaan individu atau kelompok tentulah akan tumbuh dengan cepat bila mana kita tidak memahami, mengampuni, dan menyelesaikan konflik tersebut. Itulah tadi adalah penerapan dari nilai-nilai pendidikan multikulturalisme Islam. Untuk selanjutnya ini tujuan dari mempelajari nilai-nilai utama dalam pendidikan Islam multikulturalisme. Tujuan yang pertama adalah untuk menciptakan silah, yaitu membangun perdamaian, menjaga perdamaian, dan juga membuat perdamaian. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu layin, yang merupakan rasa lemah lembut atau budaya anti kekerasan, yang hal tersebut dicerminkan dalam perilaku, perkataan, sikap, dan berbagai struktur dan sistem yang memelihara dan menjaga fisik, mental, sosial, dan menjadi aman dan damai. Itu tujuan yang kedua. Sedangkan tujuan yang ketiga dari nilai-nilai pendidikan Islam multikulturalisme ini sendiri adalah adil atau keadilan, yaitu membuat keseimbangan yang membuat rasa peduli, saling berbagi, serta sikap moderat dalam merespon perbedaan, jujur dan terbuka dalam segala sudut pandang atau perbuatan. Itu tadi tujuan-tujuan nilai-nilai pendidikan Islam multikulturalisme ini sendiri. Mungkin selanjutnya adalah tentang kesimpulan dari makalah kami, bahwasanya pendidikan Islam sebagai salah satu upaya manusia dalam membentuk sikap, karakter, dan moral seseorang memiliki peran penting dalam upaya melahirkan tatanan sosial yang baik dan saling menghargai satu sama lain. Untuk itu, pendidikan Islam tidak boleh melahirkan peserta didik yang bersifat inklusif sehingga tidak menghargai antar umat beragama. Pendidikan Islam multikulturalisme ini sendiri bertujuan agar pendidikan Islam melahirkan peserta didik atau orang-orang yang memiliki rasa peduli, rasa toleransi terhadap sesama manusia meskipun berbeda ras, agama, dan juga bangsa. Ketika itu semua terjadi, maka akan melahirkan hal-hal yang baik dalam masyarakat dan menghilangkan atau mengurangi konflik dalam masyarakat yang terjadi dikarenakan kurangnya rasa toleransi atau menghargai antar umat beragama.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.